Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktikum SSDRC ingin menampilkan hasil pembahasan kami mengenai latihan praktikum dengan kode beserta outputnya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pada langkah pertama, yaitu kita akan mengimport data. Kita menggunakan fungsi read CSV untuk mengimport data ke software R. Kemudian kita menggunakan juga fungsi string as factors untuk mengubah string menjadi faktor sehingga lebih mudah digunakan untuk pembuatan data frame. Lalu fungsi glimpse berguna untuk menampilkan kilas dari data. Berikut itu adalah output dari kode glimpse, di mana terdapat 1460 baris dan 81 kolom di dalam data yang telah diperoleh. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita menggunakan fungsi plot intro, di mana fungsi tersebut berguna untuk menampilkan informasi dasar dari data dalam bentuk plot. Berikut adalah output dari kode plot intro, di mana dapat dilihat di sini discrete columns atau variable discrete-nya sebesar 53,1%, continuous columns atau variabel kontinunya sebesar 46,9%, serta missing observations-nya sebesar 5,9%. Juga ada all missing columns dan complete rows-nya sebesar 0%. Berikut adalah menampilkan summary dari dataset. Kode tersebut menjelaskan fungsi dari package scheme.R dan argumen utamanya adalah objek berbentuk data frame. Berikut adalah summary dari dataset, di mana number of rows-nya 1460, number of column-nya 81, dan kolom type frekuensi yang faktor adalah 43, yang numerik ada 38. Berikut adalah tipe variabel faktor dari dataset, di mana dapat kita lihat missing value pada LA yaitu 1369. Berikut adalah tipe variabel numerik dari dataset, di mana dapat kita lihat missing value dari left frontage adalah 259. Pada slide ini yaitu menangani kolom-kolom missing value dengan menggunakan metode eksplisit dan mengganti kolom yang kosong dengan string UKM. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai plot atau grafik yang telah ditangani missing value-nya. Berikut merupakan kode dari plot atau grafik yang ingin ditampilkan, yaitu kode ini berfungsi untuk menampilkan kembali informasi dasar dari data yang telah ditangani missing value-nya. Berikut merupakan gambar dari grafik atau plot yang telah ditangani missing value-nya, di mana tadinya memori yang digunakan sebesar 510,7 KB, sekarang memori yang digunakan sudah sebesar 390,7 KB. Dan pada plot ini dapat dilihat juga bahwa complete row-nya sudah 100%. Selanjutnya akan ditampilkan kembali summary dari data yang telah ditangani missing value-nya. Berikut merupakan kodenya. Kode scheme.chat merupakan fungsi yang berasal dari package scheme.R dan argumen utamanya adalah objek berbentuk data frame. Berikut merupakan summary dari data yang telah ditangani missing value-nya, di mana dapat kita lihat bahwa number of row-nya yang tadinya sebesar 1460 sekarang sudah berkurang menjadi 1094, dan number of column-nya yang tadinya sebanyak 81 sekarang sudah berkurang menjadi 80 kolom. Selanjutnya berikut merupakan tipe variabel faktor yang telah ditangani missing value-nya, di mana dapat kita lihat bahwa pada gambar tersebut missing value-nya sudah tidak ada atau berjumlah 0. Sama halnya seperti penjelasan sebelumnya, berikut merupakan tipe variabel numerik yang telah ditangani missing value-nya, di mana dapat kita lihat pada gambar bahwa jumlah missing value-nya juga sudah tidak ada atau sudah 0. Selanjutnya, setelah dilihat, ternyata ada sebuah kolom yang hanya memiliki satu kategori saja, yaitu kolom utilities, sehingga kita perlu menghapus kolom tersebut. Berikut merupakan kode untuk menghapus kolom utilities karena hanya memiliki kategori, di mana kode tersebut akan menghasilkan dataset baru tanpa kolom utilities,
Sehingga dataset baru ini akan ditugaskan kembali ke objek data house 1 sehingga memperbarui nilainya dengan dataset yang telah dimodifikasi. Memeriksa sebaran data. Berikut adalah blok kode yang menampilkan histogram dari tiap kolom kategori terhadap harga jual rumah. Selanjutnya, ini adalah output yang dihasilkan dari blok kode yang tadi, terdiri dari 37 histogram. Lebih lanjut, untuk memeriksa sebaran data, kita juga menggunakan bar plot. Berikut adalah blok kode yang menampilkan bar plot setiap kolom terhadap harga jual rumah. Ini adalah output yang dihasilkan dari blok kode bar plot sebelumnya. Selain histogram dan bar plot, kita juga menggunakan scatter plot untuk memeriksa sebaran datanya. Berikut adalah blok kode yang digunakan untuk menampilkan scatter plot dari tiap-tiap kolom kategori terhadap harga jual rumah. Tetapi di scatter plot ini sedikit berbeda karena yang digunakan hanyalah kolom-kolom kategori yang numerik ditandai dengan adanya baris kode select if is numeric by sell price. Dan ini adalah output yang dihasilkan dari blok kode yang menampilkan scatter plot sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan memeriksa korelasi peubah. Nah, di sini ada cor dalam kurung data underscore house 1 itu merupakan memilih kolom-kolom dalam data house 1 yang bertipe numerik. Lalu ada cor itu untuk menghitung korelasi antara kolom menggunakan metode tertentu, dan dalam hal ini menggunakan metode Spearman, yang dimana hasilnya nanti akan disimpan dalam matriks core underscore mat. Lalu ada core underscore mat upper dot tree dalam kurung core underscore mat, diag sama dengan true. Di situ upper dot tree itu berfungsi untuk menciptakan matriks segitiga atas bagian di atas diagonal utama dari core underscore mat. Lalu mengganti nilai dalam segitiga atas dengan NA. Ini dilakukan agar nilai yang di bawah diagonal utama yang tetap itu, supaya korelasi antara suatu variabel dengan dirinya sendiri adalah 1. Lalu selanjutnya ada core underscore df, core underscore mat, terus itu as.data frame raw names underscore 2 underscore column var sama dengan var 1 pivot underscore longer dan seterusnya. Nah, di situ as.data.frame itu berfungsi untuk mengubah matriks format menjadi data frame. Lalu ada raw names underscore 2 underscore column itu berfungsi untuk menambahkan kolom baru var 1 yang berisi nama baris matriks sebagai variabel. Lalu selanjutnya ada pivot longer, di situ berfungsi untuk mengubah format data dari lebar ke panjang, sehingga setiap baris itu mempresentasikan satu pasangan variabel dan nilai korelasi. Lalu ada na.omit, itu berfungsi untuk menghapus baris yang memiliki nilai na. Jadi secara keseluruhan kode ini untuk menghasilkan data frame core underscore df yang berisi informasi tentang pasangan variabel dan nilai korelasi Spearman antara variabel tersebut. Oke, yang selanjutnya ada core underscore df, terus ada operator pip, filter dalam kurung abs dalam kurung core lebih besar dari 0,6, terus itu operator pip, lalu ada arrange dash dalam kurung abs dalam kurung core. Di situ menggunakan operator pip untuk melakukan operator pipe untuk melakukan operasi berurutan pada data frame core underscore df menggunakan package dplyr. Nah, di sini ada filter dalam kurung abs dalam kurung core lebih besar dari 0,6, itu untuk menyaring baris dengan nilai absolut korelasi lebih besar dari 0,6. Lalu ada arrange dalam kurung dash dalam kurung abs dalam kurung core, itu untuk mengurutkan hasil filter berdasarkan nilai absolut korelasi dalam urutan menurun, sehingga kode tersebut untuk mengekstrak dan mengurutkan subset data yang memiliki korelasi tinggi. Oke, yang selanjutnya ada core underscore df, terus ada operator pip, filter dalam kurung abs dalam kurung core lebih besar dari 0,6, terus itu operator pip,
lalu ada arrange, dash dalam kurung ABS dalam kurung core. Di situ menggunakan operator pipe untuk melakukan operasi berurutan pada data frame core_df menggunakan package dplyr. Nah, di sini ada filter dalam kurung ABS dalam kurung core lebih besar dari 0,6 itu untuk menyaring baris dengan nilai absolut korelasi lebih besar dari 0,6. Lalu ada arrange dalam kurung dash dalam kurung ABS dalam kurung core itu untuk mengurutkan hasil filter berdasarkan nilai absolut korelasi dalam urutan menurun. Sehingga kode tersebut untuk mengekstrak dan mengurutkan subset data yang memiliki korelasi tinggi. Next, selanjutnya ada kode chart_var_names, terus itu menjadi data_host1 menggunakan operator pipe, lalu ada select where dalam kurung is.factor, lalu ada sell price, lalu menggunakan operator pipe lagi menjadi names, lalu ada chart_var_names. Nah, di sini kode tersebut digunakan untuk memilih kolom-kolom yang bertipe faktor kategorikal dari data frame data_house1. Nah, untuk select dalam kurung where dalam kurung is factor, lalu ada sell price itu untuk memilih kolom-kolom yang bertipe faktor dan juga kolom sell price dari data frame data_house1. Lalu operator pipe names itu untuk mengambil nama-nama kolom dari hasil seleksi yang dan menyimpannya dalam variabel chart_var_names. Lalu ada chart_var_names itu untuk menampilkan nama-nama kolom yang telah dipilih, yaitu kolom yang bertipe faktor dan kolom sales price. Nah, di kode tersebut itu untuk menampilkan variabel semua kategori terhadap sell price. Oke, selanjutnya untuk kode yang terakhir itu untuk menampilkan 43 halaman gambar box plot dari tiap-tiap kategori terhadap sell price. Nah, kode tersebut itu menggunakan loop for untuk membuat box plot untuk setiap kolom faktor kecuali sell price dalam data frame data_house1 menggunakan fungsi plot box plot. Lalu box plot digunakan warna light blue dan menggunakan tema dasar putih dan hitam tem_bw. Oke, selanjutnya untuk kode yang terakhir itu untuk menampilkan 43 halaman gambar box plot dari tiap-tiap kategori terhadap sell price. Nah, kode tersebut itu menggunakan loop for untuk membuat box plot untuk setiap kolom faktor kecuali sell price dalam data frame data_house1 menggunakan fungsi plot box plot. Lalu box plot digunakan warna light blue dan menggunakan tema dasar putih dan hitam tem_bw.